Halo teman-teman semuanya, dalam perjalanan kali ini kami akan pergi ke Pendopo Cianjur untuk mengulik salah satu toko yang sangat berperan besar terhadap Cianjur. Oke, kali ini kita sudah sampai di tempat Pendopo Cianjur, yaitu tempatnya para Bupati Cianjur yang terdahulu hingga sekarang. Mungkin spesial kali ini kita akan menjelaskan tentang R.A. Akusumaningrat, yaitu yang sering disapa dengan dalam Pancaniti, adalah Bupati Cianjur ke-10 yang berjasa besar dalam mengembangkan seni tambang Cianjuran. Ia juga merupakan orang Sunda pertama yang membuat kamus dwi bahasa melalui Sunda. Tidak lupa juga kita mematuhi protokol dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan meminta izin kepada security setempat. Setelah izin dari security setempat, kami diperbolehkan untuk melihat beberapa peninggalan dari bupati-bupati terdahulu. Dan di sini juga banyak foto-foto bupati-bupati terdahulu hingga bupati sekarang. R.A. Akusumaningrat yang dikenal dengan dalam Pancaniti dikenal oleh masyarakat Sunda sebagai pelopor lagu Sunda Cianjuran. Musisi baik dari Sunda sendiri maupun dari luar negeri banyak yang terpikat dengan kesenian ini. Selain itu, Kusumaningrat adalah Bupati Cianjur yang berjabat pada tahun 1834 hingga 1863 hingga saat ini. Kematian dalam Pancaniti belum bisa dipastikan. Dalam teks sejarah Bupati-Bupati Cianjur terdapat penjelasannya. Dalam Pancaniti wafat pada hari Sabtu saat matahari terbenam, tanggal 10 Muharram 1290 Hijriah atau 26 Juni 1863. Dimakamkan di Komplek Makam Agung Pamoyanan, Cianjur. Demikian hingga wafatnya dalam Pancaniti sebagai bupati tersebut. Siapapun yang berminat mempelajari lagu-lagu Sunda, terutama sejarahnya, tentunya dalam Pancaniti dikenal sebagai pelopor lagu Sunda menurut Hasan Sueb. Saat Kusumaningrat menjadi bupati, ia menjadikan Pendopo bukan sekedar tempat urusan pemerintahan, tapi untuk seni dan budaya. Misalkan Pendopo digunakan sebagai pusat kegiatan seni budaya di seluruh Priangan. Salah satu ruangan di pavilion tempat Kusumaningrat mencari inspirasi lagu-lagu R&B disebut Pancaniti. Sebuah model bangunan pavilion yang terletak di sebelah kiri rumah. Hal itulah yang membuat Kusumaningrat mendapatkan gelar dalam Pancaniti. Selain karya dalam Pancaniti dalam seni lagu R&B, ada karya tulisannya yang relatif penting yang belum pernah dipublikasikan. Salah satunya Kamus Melayu Sunda. Kamus Melayu Sunda karya dalam Pancaniti ini disusun pada tahun 1857 ketika ia menjabat sebagai Bupati Cianjur, sebagaimana ditercantum dalam kolofon manuskripnya, yang artinya dalam Pancaniti menjadi seorang pertama yang menyusun kamus. Tujuannya Pancaniti menulis kamus ini adalah untuk berbicara untuk kepentingan Belanda, sebagaimana ia tulis di akhir karyanya, Sijang dan malam ijang diingetkeun, malam ijang kahandakeun. Dalam kamus ini, Pancaniti juga menyampaikan wawasan tentang penggunaan langkah-langkah bahasa tersebut. Pancaniti membagi bahasa Sunda menjadi 3 bagian, Sunda kasar, Sunda perantara, dan Kawi. Selain itu, Pancaniti juga menyampaikan bagaimana digunakannya ketiga ragam bahasa tersebut. Jika tidak ada bahasa perantara, maka kata yang dipilih adalah bahasa Kawi. Jika tidak ada bahasa tengah dan bahasa Kawi, gunakan bahasa kasar saja. Bahasa Kawi banyak digunakan, katanya, kecuali sejumlah orang yang menggunakan bahasa kasar. Mereka juga harus sopan, jangan bahasa kasar dulu untuk marah. Sebagian besar menggunakan bahasa perantara jika mereka berbicara dengan bawahan mereka, serta bahasa perantara yang sesuai, terutama kepada orang tua atau saudara kandung mereka. Deskripsi tersebut mungkin mencerminkan penggunaan step-in di pertengahan abad ke-19. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.